kemanusiaan. Izinkan saya mengajak kita semua untuk mendiskusikan materi kepalang merahan tentang Perhimpunan Palang Merah. Jadi, Perhimpunan Palang Merah di Indonesia atau PMI sebenarnya sudah dimulai sejak masa sebelum Perang Dunia Kedua. Saat itu tepatnya pada tanggal 21 Oktober tahun 1873. Pemerintahan kolonial Belanda mendirikan organisasi Palang Merah di Indonesia dengan nama Nederland Indisch Rode Kruis atau NIRK yang kemudian berubah menjadi Netherlands Red Cross of the Indies atau NERKAI. Seiring dengan pergeseran waktu, timbullah semangat untuk mendirikan PMI, tepatnya di awal sekitar tahun 1932. Jadi ada nama-nama tokoh ketua PMI, yaitu Dr. Muhammad Hatta, Sutarjo Karta Hadi Kusumo, BPH Bintaro, Profesor Dr. Bahdar Johan, PAA Paku Alam 8, Letjen Abri Basuki Rahmat, Profesor Dr. Satrio, Dr. Haji Suyoso Sumodimejo, Dr. Haji Ibnu Sutowo, Hajjah Siti Hardianti Rukama, Dr. Haji Marai Muhammad MSI, selanjutnya Doktorandus Haji Muhammad Yusuf Kalla. Jadi ada beberapa ketua PMI. Yang selanjutnya kita membahas tentang asas dan tujuan PMI. Jadi PMI berasaskan Pancasila, sedangkan tujuannya adalah untuk membantu meringankan penderitaan sesama manusia apapun sebabnya dengan tidak membedakan agama, bangsa, suku, bahasa, warna kulit, jenis kelamin, golongan, dan pandangan politik pun. Jadi, keanggotaan politik yaitu ada anggota remaja. Jadi, anggota remaja ini yang berusia 10 sampai 17 tahun atau mereka seusia sekolah menengah atas atau SMA. Yang kedua, hak dan kewajiban anggota remaja dilaksanakan melalui wadah Palang Merah. Jadi yang selanjutnya mendaftarkan diri kepada unit PMR di wilayah domisili mereka. Jadi yang keempat, keabsahan sebagai anggota remaja dinyatakan oleh tercantumnya nama anggota yang bersangkutan dalam buku daftar anggota di PMI cabang dan kepadanya diberikan kartu. Selanjutnya yaitu ketentuan-ketentuan yang berkaitan dalam anggota remaja ditentukan oleh pengurus pusat. Yang selanjutnya yaitu keanggotaan PMI anggota biasa. Jadi yang kedua itu yaitu tentang keanggotaan PMI yang biasa, yaitu yang pertama berusia 18 tahun atau telah menikah. Jadi telah menikah pun boleh. Dan selanjutnya dapat bergabung dalam wadah kegiatan Korps Sukarela. Selanjutnya yaitu tentang anggota biasa yang memiliki keahlian khusus yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan PMI, dapat menjadi tenaga sukarela atau TSR. Jadi yang itu selanjutnya
mendaftarkan diri kepada pengurus cabang PMI di wilayah domisili mereka. Dan selanjutnya, keabsahan sebagai anggota biasa dinyatakan oleh tercantumnya nama anggota yang bersangkutan dalam buku daftar anggota di PMI cabang. Kepadanya biasanya diberikan kartu anggota. Yang selanjutnya, ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan korps sukarela ditentukan oleh pengurus pusat. Yang selanjutnya yaitu tentang keanggotaan luar biasa. Jadi, keanggotaan luar biasa yaitu pertama, warga negara asing yang telah berusia 18 tahun atau boleh yang sudah menikah. Yang kedua, anggota luar biasa yang memiliki keahlian khusus yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan PMI, dapat menjadi tenaga sukarela. Dan selanjutnya sama seperti keanggotaan yang lainnya. Setelah itu, yang keempat, keanggotaan kehormatan, yaitu mereka yang dianggap telah berjasa memberikan sumbangan yang sangat berarti terhadap kemajuan PMI ini. Jadi yang kedua, diangkat dengan surat keputusan pengurus pusat berdasarkan usulan pengurus pusat, daerah, atau pengurus cabang. Terus yang ketiga, ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan anggota kehormatan ditentukan oleh pengurus pusat. Selanjutnya yaitu tentang struktur PMI. Jadi PMI ini memiliki struktur, yaitu yang pertama, PMI adalah lembaga sosial kemanusiaan yang bersifat netral, mandiri, didirikan dengan tujuan meringankan penderitaan sesama manusia tanpa memandang suku, agama, jenis kelamin, golongan, atau pandangan politik. Yang kedua, tugas PMI diberikan di bawah pemerintah, meliputi pelayanan di bidang kemanusiaan dan penyediaan darah yang tepat untuk masyarakat yang sedang membutuhkan. Yang ketiga, prinsip-prinsip PMI yaitu memberikan bantuan kepada korban konflik bencana alam dan menyediakan layanan transfusi darah. Transfusi darah ini adalah layanan pendonoran darah. Selanjutnya, PMI beroperasi secara struktural mulai dari tingkat pusat hingga ke ranting, mengikuti konvensi internasional yang diatur oleh Federasi Internasional Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah atau IFRC. Jadi, kegiatan yang selanjutnya yaitu kegiatan PMI, yaitu yang pertama, diseminasi nilai-nilai Palang Merah dan hukum perikemanusiaan internasional atau HPI. Yang kedua, penanganan bencana. Yang ketiga, pelayanan sosial dan kesehatan masyarakat. Yang keempat, pembinaan PMR dan relawan. Yang kelima yaitu pelayanan transfusi darah. Jadi kesimpulan dari materi saya ini yaitu Perhimpunan Palang Merah atau PMI adalah organisasi kemanusiaan yang berfokus pada penanggulangan penderitaan manusia, baik dalam situasi darurat seperti bencana alam, konflik, maupun dalam penyediaan layanan kesehatan rutin seperti transfusi darah. PMI juga bersifatnya netral, mandiri, dan bekerja
sama tanpa memandang suku, agama, ras, jenis kelamin, atau pandangan politik, sehingga mencerminkan nilai-nilai universal kemanusiaan. Sekian dari materi saya ini, semoga teman-teman dapat mengerti. Terima kasih.